Nggak fokus-fokus di soft skill sih ya. Fokusnya di soft skill, bener banget. Tapi tadi yang saya bacakan kakak juga motivator kan. Kalau public motivator kan 11-12 nggak sih sama public speaking Ya, nggak sih? ini yang menarik ya. Nah, kenapa sih kok bisa jadi motivator tuh awalnya gimana sih? Oke, nah awalnya tuh pertama saya harus jelasin dulu public speaking sama motivator tuh sama atau enggak. Oh Ya iya. kan? Nah, public speaking itu ilmu yang ngajarin kita gimana sih bisa berbicara di depan publik. Kembali bersama ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama saya Safira. Kali ini saya ditemani oleh seorang wanita yang sangat hebat dengan segudang prestasi menurut saya nih. Saya sempat minder sebenarnya, sempat insecure, aduh bisa nggak ya gitu kan. Malah saya takut nanti podcastnya diambil alih nih kan. Ya. Jadi Kak, ini namanya Kak Alwa Rerizia. Ya. Kak Alwa. Jadi Kak Alwa ini adalah seorang entrepreneur, public speaker juga, konsultan marketing, branding dan manajemen bisnis juga. Terus juga founder dan CEO dari Borneo Talent School. Iya, betul banget. Terus ada juga prestasi-prestasi yakni nominasi Woman Inspiratif Indonesia tahun 2019 ya Kak? Iya. Nah, terus ada Best Inspiring and Creativity Moment Award winner 2019. Terus juga Best Woman in Entrepreneur dan the Best Inspiring and Innovative Woman Award winner 2020. Banyak juga ya. Terus ada juga jabatan organisasi yang juga banyak nih. Ada kakak juga ketua Indonesia Marketer Association Chapter Pontianak 2020 sampai 2022. Iya. Terus juga sekretaris International Motivator Association of Indonesia Chapter Kalbar 2019 sampai 2021. Lalu ada juga wakil rektor Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Nasional 2017 sampai 2020. Iya. Terus koordinator pelatihan dan pendidikan Forum Kewirausahaan Pemuda Indonesia tahun 2018 sampai 2020 dan terakhir ketua Alisa Khadijah ICMI Kota Pontianak 2018 sampai 2022 ya. Iya. Tapi keren banget loh kakak, kok bisa sih ngehandle banyak tanggung jawab nih dalam, kan kalau dilihat kan periodenya kan enggak begitu jauh kan. Jauh. Tapi kok bisa gitu loh. Itu gimana sih kak? Terima kasih ya Safi atas pertanyaannya. Senang sekali hari ini di ngos-ngosan. Iya, di ngos-ngosan Kak Alwa bisa hadir menyapa wanita cantik, wanita bertalenta, wanita berkarir dan juga manja tentunya. Mulai pede. Emang susah kalau dipuji tuh langsung ya? kembang hidung. Oke, yang udah kita puji tadi dan akhirnya kembang hidung sudah memberikan pertanyaan kepada Kak Alwa. Nah, jawabannya adalah simple aja karena menurut Kak Alwa itu kalau kita jadi perempuan tuh harus smart, kemudian harus believe in your power, kemudian harus benar-benar total dan selalu upgrade. Itu penting sih. Penting banget gitu karena perempuan itu kan tombak pertama generasi yang akan dilanjutkan untuk anak, untuk keluarga gitu kan. Nah, ketika hari ini kita dapat jabatan yang banyak, kita nggak mampu handle, otomatis kita belum dewasa atau belum naik level. Nah, dengan kita punya jabatan yang banyak dalam durasi 1 tahun atau 2 tahun bersamaan, kalau dilihat itu kan 7 jabatan di tahun yang hampir sama. Di periode yang hampir dekat dan sama. Iya. Bener banget. Nah, jadi caranya ya memang benar-benar buat bisa upgrade dan tahu seberapa potensi sih diri kita sendiri gitu. Karena kan kita nggak bisa nih bilang saya pintar, saya cantik, saya jago, saya bisa manajemen waktu bagus, bla bla. Tapi kalau nggak ada uji kompetensinya, nggak bakalan ada yang percaya. Nah, di sini dengan organisasi ini kita sedang menguji diri kita sendiri, mampu nggak sih kita menjadi perempuan yang manajemen waktunya bagus, manajemen kepemimpinannya bagus, menjadi figur yang bagus buat organisasi kita. Seberapa pintar kita. Kalau kita lihat kan itu 7 organisasi dengan 7 pola berbeda dengan orang yang begitu banyak. Jadi benar-benar men-challenge diri buat lebih upgrade dan next upgrade-nya itu seperti apa ya, dengan cara seperti itu. Iya, jadi tolak ukur kita kayak kemampuan kita nih seberapa jauh sih dan biar bisa
dilihat gimana sih, kayak kalau orang lain kan nggak tahu kan kemampuan kita gimana kan, coba kayak tadi kita sendiri. Cuman kalau seandainya udah ada pencapaian kayak gini, jadi orang tahu oh Iya. ini nih benar-benar orang hebat nih gitu Betul. kan. Jadi bisa mengatasi insecure. Insecure. Nah, tadi itu kan si Sakti kan insecure Ah. nih mau ketemu Kak Alwa. Nah, nanti selesai dari podcast ini pasti oh next level nih, gue aja berhasil loh ngomong sama Kak Alwa, berarti gue punya power nih. Nah, jadi lebih pede gitu. Nah, terus yang menarik perhatian saya nih, kakak ini kan public speaker dan juga ini ya motivator ya. Iya. Kan yang dari saya baca dari CV yang cukup bikin saya minder. Iya. Kakak memulai dunia public speaking ini dari SMP ya. Betul. Itu yang melatar belakangi kakak Kenapa sih terjun ke dunia public speaking ini apa sih? Oke, nah latar belakang kenapa saya jatuh cinta lah kalau dia bilang ya dengan dunia public speaking. Satu, jadi latar belakang keluarga saya itu agamis banget sih, agamis banget. Terus papa saya selalu meminta saya show di stage, yaitu menjadi Korea. Nah, ketika menjadi Korea itu kan ada MC-nya. Kemudian kalau kita mau naik panggung kan dipanggil gitu. Kita panggil finalis gini gitu kan. Kok kayaknya jadi MC itu cakep ya. Kok suaranya tuh kayak oke banget gitu kan, kayak udah bilang assalamualaikum. Itu kayak udah kece gitu kan. Nah, jadi itu penasaran tuh dari kecil, dari umur 4 tahun sering ikut MTQ. Kok kayaknya tuh apa-apa orang itu yang disorot, kok kayaknya asik gitu. Justru asal mulanya berarti dari Korea ya? Dari Korea gitu. Terus setelah melihat itu saya tanya sama papa saya, Pak, itu kenapa ya orang itu setiap acara selalu dia terus yang disorot? Oh, itu namanya Master of Ceremony. Nah, orang yang bisa berbicara di depan itu adalah orang yang hari ini unggul, beliau bilang gitu. Nah, sepulang dari kegiatan aktivitas seperti itu, tiap malam tuh nonton Dunia Dalam Berita. Nah kan cakep tuh kan, kayak pemirsa selamat malam gitu-gitu kan. Kok kayaknya tuh dulu tuh kita nggak ngerti artis gitu, kita ngertinya artis itu adalah orang-orang yang ada di jurnalis, orang-orang yang ngomong di depan, yang ada di depan kamera. Kok kayaknya selalu cantik. Nah, mama tuh ngefans sama satu penyiar tuh, dia bilang, Kak coba deh suatu saat jadi kayak gitu kan. Nah terus gimana, kita nih tinggal di kampung gitu kan, gimana mau nyari TV, masuk TV rusak mungkin iya gitu kan, tapi kalau dalam kamera nggak mungkin kan. Sering berjalannya waktu, pas udah SMP hijrah ke Pontianak. Nah di situ tuh ngobrol sama guru, Bu gimana sih bisa pede ngomong di depan. Nah dia bilang harus nyoba karena berbekal dari SD tadi udah sering ikut Korea, lomba debat, lomba-lomba semuanya. Pas SMP bilang sama ibu guru, Bu saya nggak mau ikut kayak lomba-lomba atau UKM ataupun eskul yang kayak fisik. Saya pengennya yang ngomong. Nah masuklah ke debat, masuklah ke karya tulis ilmiah. Nah di situ tuh akhirnya gitu. Nah di kelas 2 saya melihat ada seminar soft skill, dan saya jatuh cinta banget sama soft skill, karena menurut saya hard skill yang kita pelajari di sekolah formal tidak akan bisa diketahui oleh orang banyak kalau kita nggak punya soft skill gitu. Nah akhirnya saya belajar tuh di luar kota, di Jakarta, di mana-mana saya ikut seminar sampai akhirnya jadi MC, masuk jadi penyiar radio. Suka MC pertama kali kakak tuh kapan, Kak? MC pertama kali itu SD kelas 6, ulang tahun adik sepupu. Oh, itu ingat banget hadiahnya tuh coklat cap ayam. Coklat cap ayam tuh yang 1000-an yang 1000-an yang panjang itu, yang terus ada ayam jagonya itu loh, yang warna merah itu. Tapi kalau misalnya baru pertama kali kayak saya baru pertama kali podcast pertama tuh kan, walaupun hadiahnya tuh cuma sebatas konsumsi, cuma jadi excited banget karena ngerasa kayak saya udah nambah pengalaman baru, saya udah upgrade. Nah itu tuh yang sebenarnya yang bikin senang tuh. Iya benar banget gitu. Jadi dari coklat cap ayam itulah sampai hari ini ngerasa confident gitu. Jadi kalau ketemu mic, ketemu panggung, nggak ada sih kayak minder, pasti ada lah deg-degan mungkin, tapi minder tuh enggak gitu. Nah tapi ketika tantangannya pas SMA itu saya dibully habis-habisan karena satu, saya ini kan kulitnya tan banget. Kulit tan itu yang pertama, yang kedua secara fisik nggak cantik-cantik banget. Karena kalau di Indonesia tuh rata-rata yang dikatakan cantik tuh ya yang putih, yang slim, yang rambutnya menjurai panjang, gitu. Sedangkan biasa kita kayak berhijab kan. Nah jadi ngerasa banget pas SMA tuh dibully habis-habisan, terus sempat dapat panggilan yang nggak bagus lah gitu kan. Nah tetapi itu bukan memundurkan niat saya, dan saya akhirnya ngobrol sama diri sendiri, self talk seperti itu. Oke, saya harus tunjukkan bahwa saya lebih bisa dari mereka. Nah kelas 1 SMA itu
saya nggak pernah bergaul banyak dengan teman-teman sekelas. Sampai kuliah pun kegiatan saya lebih banyak ke individual, di mana saya ikutnya tadi debat, lomba-lomba public speaking, lomba-lomba ilmiah, kemudian sharing. Jadi SMA saya udah ngisi seminar. SMA saya udah ngisi seminar gitu, udah. Jadi jam 4 subuh saya udah siaran di salah satu radio yang ada di Pontianak. Kemudian nyampe ke sekolah, saya kuliah di sekolah, saya bekal baju di jok motor. Radio apa tuh Kak? Dulu Radio Kita. Oh, Radio Kita. Sempat ada di Jalan BLKI itu kan. Nah, jadi di situ siaran subuh, kemudian masukin baju di jok, kemudian ganti pergi sekolah, pulang sekolah saya ikut teater. Kemudian ikut lagi kegiatan-kegiatan public speaking yang nggak lainnya. capek Kakak? Itu kan kalau SMA tuh kan masih banyak pelajaran kan, ngatur waktunya tuh nggak susah Kakak? Ya karena udah passion kali ya. Nah, kalau udah passion tuh jadi nggak ada rasa yang membebani gitu. Sampai kuliah juga begitu, akhirnya ke Produ RRI nge-host juga, akhirnya nge-podcast, kemudian di Pon TV. Nah, itu di kalau TVRI yang gitu. pas di RRI Pro 2 itu tuh event apa sih Kak? Kan event apa sih, acara apa Acara apa ya? Wirausaha Muda. Oh, Wirausaha Muda. Jadi dari SMP sampai sekarang tuh linear. Saya itu cuman fokus di 3 bidang: soft skill, entrepreneurship, public speaking. Udah gitu. Jadi saya nggak ngerti nih kalau misalnya Safi sekarang tanya saya, Kak, kuliner apa yang paling hits? Nah, nggak bisa. Iya, Karena bukan bidangnya di kuliner gitu. Karena di entrepreneurship, soft skill, dan juga di bidang public speaking. Nah, entrepreneurshipnya lebih ngebina, bukan ngebuat produk. Kayak membantu tadi branding, strategi marketing, mau motivasi, buat bisnis model dan sebagainya gitu. Itu bisa. Tapi kalau ngajarin ini Bu cara buat amplang, nggak bakalan jadi. Susah sih. Fokus-fokus di soft skill sih ya. Fokusnya di soft skill, bener banget. Tapi yang saya bacakan Kakak juga motivator kan. Kalau public motivator kan 11-12 nggak sih sama public speaking nggak sih? Ini yang menarik ya. Kenapa sih kok bisa jadi motivator tuh, awalnya gimana sih? Oke, nah awalnya tuh pertama saya harus jelasin dulu public speaking sama motivator tuh sama atau enggak. Nah, public speaking itu ilmu yang ngajarin kita gimana sih bisa berbicara di depan publik, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Nah, itu disebut ilmunya. Karirnya ada MC, ada host, ada podcast seperti ini, kemudian ada YouTuber, ada motivator, ada trainer, gitu. Nah ada broadcaster, itu namanya orang yang berkarir di bidang public speaking gitu. Nah, orang sering salah arti. Nah, ini yang terjadi di Kalimantan Barat. Orang jago MC doang dibilangnya public speaker. Mohon maaf, itu berbeda. Oh, beda gitu. Jadi kalau public speaker orang yang sudah tersertifikasi dan juga sudah mempelajari semua skill public speaking yang berhubungan dengan karir-karir yang tadi. Oh, berarti kalau seandainya orang nih yang udah biasa MC, dia belum bisa dikatakan public speaker berarti. Gitu. Nah, contoh kalau di dunia informatika seperti ini. Kalian tahu JavaScript, Borland C++. Itu ilmunya. Tapi karirnya disebut dengan web developer dong. Nah, kayak gitu. Jadi public speaking itu ilmunya. Nah, kalau kita kalau kakak kan nge-branding diri sebagai seorang mentor atau pengajar public speaker, berarti kakak bisa ngajarin apapun dan bisa jadi siapapun. Last minute kakak gantiin Safi misalnya jadi podcast begini bisa, jadi MC bisa, mau apapun bisa. Tapi belum tentu orang yang cuma bisa MC dia bisa ngajarin skill public speaking, belum tentu. Oh iya, benar. Gitu. Berarti memang kalau gitu ada ini nggak sih Kak? Gimana sih cara dapat sertifikasi sebagai seorang public speaker? Betul. Harus belajar, kemudian 2 tahun harus punya portofolio minimal 3.000 jam terbang, ngisi 3.000 jam terbang. Iya, jadi 3.000 jam terbang, harus nyetorin profil ke BNSP. Kita harus ujiannya bayar belasan juta. Nah, kemudian kita dapat sertifikasi dan hanya berlaku 2 tahun. Kayak gitu. Berarti Jadi nanti kalau misalnya 2 tahun lagi upgrade lagi. Iya, gitu. Berarti untuk menjadi seorang public speaker nih cukup berat ya? Tantangan lah intinya gitu. Yang paling berat sih konsisten punya jam terbang. Karena kalau mungkin sertifikasinya tinggal bayar ya, atau tinggal ikut kegiatan di Jakarta gitu, dan itu kan 1 tahun dibuka 3 kali. Tetapi yang paling berat adalah ketika portofolio kita nggak sesuai. Itu tuh dilihat juga ya? Dilihat. Jadi sebelum berangkat ke Jakarta harus mengirimkan portofolio ngisi seminar atau sharing atau jadi narasumber sebanyak 3.000 jam. 3.000 jam tuh berarti berapa? 1 jam 24 jam kan? Nah, berarti dalam 1 hari minimal berapa kali ngisi dong?
Iya. Nah makanya kakak akhirnya ngelahirin lembaga yang dimana bisa mensupport kakak dapat sertifikasi gitu. Jadi Nah, nggak mesti nggak mesti yang- diundang kayak gini, kita Ah. bisa buat sendiri dan Ini kita bayangkan bisa kalau satu kali seminar cuma bisa 1 jam maksimal, berarti harus 3.000 seminar, ya nah nggak sih? 3.000 seminar, benar Ah. kan? Nah jadi harus seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar mengcreate bahwa orang mau disertifikasi sebagai seorang public speaker, ya kan nggak bisa nih, Pak saya pernah nge-MC kawinan, kapan? Sepupu saya kawin 2 tahun lalu, Oh, udah, terus langsung tiba-tiba ditendang. sertifikasi, nggak akan bisa. Langsung kamu pulang. Iya gitu, karena dia harus ketemu audiens yang banyak, dia harus mengeksplor diri. Makanya agak miris sih di dunia soft skill dan public speaking di Kalimantan tuh kadang-kadang apa ya kakak sering dibully lah, dalam artian para senior-senior atau orang-orang yang di luar sana, mereka mungkin ngerasa lebih senior, tapi mereka tidak tahu rule of the game yang tadi. Jadi ketika ketemu ada orang, ada mentornya public speaking, terus dia ngomong, iya kan dia kan cuma anak kecil ya yang biasa ngisi-ngisi seminar kayak gitu ya. Nah kakak cuma diam aja, dia nggak tahu bahwa kita ada step by step untuk mendapatkan sertifikat itu gitu. Dia nggak tahu kalau jadi seorang public speaker tuh nggak Iya. sembarang jadi MC doang, nggak Iya. sembarang jadi narasumber jadi doang. motivator doang, jadi jadi trainer doang gitu. Bukan berarti satu kali kita kayak gini nih, satu kali podcast nih langsung, atau Safi nih tiba-tiba selesai nih udah 10 episode podcastnya, terus saya bisa loh ngisi public speaking, bisa ngisi nggak apa-apa, sharing nggak apa-apa, tapi kalau bergelar sebagai mentor atau apa harus Harus sertifikasi ya. Nah itu kita harus temukan orang-orang yang suka ngomong dan tahu kalau ngomong itu bisa ngasilin duit. Iya, itulah Kak. Jadi anak-anak muda nih kan sebenarnya nih keinginannya banyak kan, kayak sebenarnya mungkin pengen juga ada di posisi yang bisa podcast, cuman tuh kesempatannya yang susah kan. Betul. Ya, menurut kakak gimana sih cara anak muda nih buat menyalurkan hobi dia yang suka ngomong seperti saya, tapi nggak punya kesempatan banyak? Oke, nah itu simple sih, harus menemukan challenge. Nah kayak sekarang Safi nih suka ngomong, tapi kan kesempatannya hanya di ruangan ini misalnya. Iya. Nah, sekarang ketemu sama kakak, ngobrol, Kak aku suka, aku pengen, aku kayak gini. Harusnya tuh kita sebagai senior ya, ini pesan juga buat yang nonton, mungkin senior atau misalnya orang yang berada di bidang yang sama, kita harus saling support, bukan saling intimidasi atau saling menjatuhkan. Ingat gitu, kolaborasi is very important in your career. Jadi justifikasi can kill your career gitu. Kalau saya tuh punya quote gitu, kolaborasi akan mensupport karir Anda, tapi kalau justifikasi akan membunuh karir Anda. Nah, tapi dengan ngomong sama saya, Kak bisa nggak kita collab? Sebagai mentor, nah inilah bedanya ya, orang yang bergelar mentor public speaking sama orang yang cuman pernah ngomong di depan gitu. Kalau kita mentor public speaking, kita punya keharusan mementoring adik-adik kita. Nah, jadi kita nih dibayar atau nggak dibayar, walaupun kita punya lembaga, tapi secara non profitnya kita harus menyalurkan bakat adik-adik. Nah, makanya karena saya tahu pakemnya begitu, saya buatlah sekolah talent itu, yang Borneo Talent School. Nah, Jadi yang gitu. buat yang belum tahu, kakak ini punya, tadi udah disebutin ya, CEO dan founder Borneo Talent School. Tadi kan kita udah sentil nih. Boleh dong Kak cerita Borneo Talent School ini apa sih? Iya, nah Borneo Talent School itu sebenarnya menjawab orang-orang seperti yang Safi tadi tanyakan. Seperti saya yang sulit mendapatkan kesempatan. Iya, jadi tugas kita melalui lembaga Borneo Talent itu untuk membuka kesempatan kepada anak muda, anak-anak mulai dari 4 tahun, dulu tuh hingga dewasa Sapi, dulu. Tahun 2017 kita ubah. Borneo Talent khusus untuk anak umur 4 tahun sampai umur 16 tahun aja. Nah, sedangkan untuk Soft Skill Academy itu adalah untuk yang 17 tahun plus. Jadi kalau Safi ini pengen nge-explore diri bareng sama kita, masuknya di Soft Skill Academy. Kalau adiknya berarti masuknya di Borneo Talent. Nah, kenapa begitu? Karena kebutuhan konten atau kebutuhan bahasan anak kecil dan dewasa itu berbeda. Nah, kita kan miris nih, kayak sekarang banyak banget anak kecil yang mengkonsumsi konten dewasa. Sedangkan banyak banget orang dewasa yang mengkonsumsi konten anak kecil. Bahkan yang anak kecil ini nih bukan dikondisikan apa diharuskan menjadi orang yang bukan umurnya. Iya. Gitu. Karena mungkin lawannya itu tuh dewasa kali ya. Lingkungannya udah lingkungan dewasa. Contoh, anak kecil dia belajar ngomong, pengen belajar konten, tapi yang ditonton misalnya YouTuber dewasa. Otomatis bahasanya akan beda, kontennya akan bias. Iya. Jadi kita akan pisahkan gitu. Jadi kalau untuk Borneo Talent itu adalah lembaga yang mengeksplor soft skill anak-anak. Jadi dia bisa jadi public speaker, bisa jadi YouTuber, bisa jadi MC, bisa jadi motivator cilik, bisa jadi entrepreneur cilik, terserah YouTuber dari dia. sih yang menarik sebenarnya. Apalagi kalau anak kecil nih,
Kalau sebenarnya kalau saya lihat di YouTube kan saya sering berselancar lah ya di YouTube. Range konten anak kecil tuh banyak kok sebenarnya Kak. Iya, banyak. Ada yang gaming juga ada yang cuma slime doang ada. Cuman kan ya namanya slime ya pasti juga macam konten-konten ini kan pasti butuh kemampuan berbicara yang baik kan. Nah, itu makanya jadi saya agak tertarik nih. Ntar lagi ada yang jadi YouTuber pemirsa. Berbicara tentang pengalaman kan Kakak udah banyak nih pengalamannya nih. Pengalaman selama Kakak menjadi seorang public speaker nih yang jelek-jeleknya tuh ada enggak sih Kak? Boleh lah sharing. Adalah ngisi seminar tapi isinya jebakan Batman. Kok bisa tuh gimana tuh? Diundang gitu, ngisinya materi A, pas nyampe di sana requestnya materi B. Kok gitu? Ini kurang briefing apa gimana orangnya? Sebenarnya panitianya itu mungkin ini ya, pengennya banyak kan. Kalau dilihat profil saya kan bisa beberapa hal. Nah, maksudnya ngundangnya teknik public speaking. Pas nyampe sana tuh, Mbak Lu nambah ya, ngajarin juga strategi marketing tuh gimana itu gitu. udah di luar tuh gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh hal yang paling lucu gitu, ngegemesin lah istilahnya kan. Jadi ya saat ini level saya sedang berjuang gimana sih how to be a professional request gitu. Ngajarin orang-orang di ya manapun yang saya temui, karena kan saya nggak ngisi cuman di Pontianak, ngisinya juga di Jakarta pernah gitu kan, di mana-mana. Jadi pas kita dulu mungkin awal-awal jadi pembicara atau jadi public speaker, di request apapun ya udah hayu aja gitu. Tapi begitu kita sekarang menemukan kasus seperti itu, kita akan coba kasih edukasi bahwa today invitationnya adalah materi A, next kalau buat materi B harus sesuai dengan request yang sudah masuk ke kantor gitu. Tapi overall selama ini pernah nggak sih Kak lo tolak gitu ketika ada dapat requestan materi di luar dari batas gitu kan? Nggak pernah, karena di laptop selalu standby materi tentang semua soft skill dan juga entrepreneurship. Jadi kalau bisa tiba-tiba request, tinggal buka gitu. Tinggal buka gitu. Itu keren sih, jadi bisa last minute lah. Ya karena di materi public speaking ada materi namanya handling objection. Jadi itu apa tuh Kak? Harus bagaimana cara menjawab tantangan tak terduga. Contoh pas ngisi materi mati lampu, padahal harus pakai slide. Aduh gimana tuh? Nah harus bisa. Kemudian pas kita mau pakai pointer ya pointernya mati. Terus pas kita ngisi seminar mic-nya mati. Pas kita ngisi seminar katanya indoor tiba-tiba outdoor. Atau katanya outdoor tiba-tiba indoor. Nah, jadi bolak-balik seperti itu sering banget trouble kan. Nah jadi apalagi kalau kita masuk ke pedesaan atau di lingkungan-lingkungan yang mungkin mereka not support preparation gitu. Kayak kita kan udah tahu kalau undang pembicara harusnya sediain fokus, sediain apa gitu kan, atau konfirmasi. Nah jadi kita dari manajemen tuh kadang-kadang kita yang kepo, kita kasih form. Diundangnya berapa lama, durasinya jam berapa aja, ada infokus nggak, butuh slide nggak, butuh ini gitu. Jadi sebelum ngisi itu udah checklist poinnya udah kita cek gitu. Biar apa? Biar nanti kalau Kak Alwa yang turun iya oke gitu. Tapi kalau tim Kak Alwa yang turun dia deg-degan, dia nggak bisa ngisi. Jadi kayaknya hal-hal yang kayak sesuatu yang last minute tadi itu benar-benar penting kan? Ya, yang terakhir tuh salah kostum itu yang paling bete. Nah acaranya formal nggak, santai aja Mbak Alwa, nyampe sana orangnya pakai kebaya semua. Gimana kita yang pakai cuma kemeja sama celana jeans, bingung kan? Gitu. Tapi pernah Kak salah kostum itu? Itu di mana tuh? Di salah satu tempat lah. Sering gitu pas kita tanya ini acaranya apa, bagaimana gitu kan. Jadi karena pernah banget ngisi acara yang lepas banget sampai yang protokol banget. Yang duduknya aja kita nggak boleh geser gitu. Jadi kalau ini juga harus duduk di sini gitu ya. Gitu. Udah harus. Terus duduknya juga di sebelah siapa itu diatur, udah pernah gitu. Sampai yang kita mau ngapain juga di situ pernah gitu. Jadi pas posisi begini orang semua pakai rok, tiba-tiba kita pakai jeans aja kan. Nah, jadi itu bingung gak sih kalau kayak gitu? Kalau Safi udah kayak gitu tuh pertama pasti bete karena nggak sesuai kan. Aduh, jadi salah. Ya. Kedua grogi deh pasti, tapi belum pernah sih. Nanti talentnya kalau Safi semakin hebat di public speaking, Safi akan dapat tuh challenge seperti itu. Nah kalau Kak Alwa cara menghandlenya simple, I not show my style. Walaupun di public speaking penting banget style gitu, tapi karena kita udah salah kostum kita nggak boleh bete, karena profesionalisme kita harus benar-benar semakin knowledge kita. Jadi kemampuan kita juga gitu ya. Just to perform dan do the best aja.
Kan tadi udah bahas jelek-jelek nih. Tapi yang paling berkesan apa sih Kak? Momen paling berkesan selama menjadi public speaker. Public speaker ya, ngedampingin Sandiaga Uno. Di mana tuh waktu di sini? Pontianak, di Jakarta, kemudian pernah ngisi di Ritz-Carlton di depan 6.000 dosen se-Indonesia, pernah ngedampingin menteri ini sekarang, bukan Erick Thohir, yang satu lagi pernah gitu. Jadi challenge tertinggi itu public speaking, MC dengan 4 bahasa. Gitu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Korea sama bahasa Indonesia, karena waktu itu lomba mancing tingkat internasional di Pantai Indah Kapuk. Kakak juga multi language, bisa bahasa banyak bahasa? I hope so, 7 language maybe. Keren ya, berarti kakak ini tidak cuma seorang entrepreneur, public speaker, konsultan marketing branding, founder juga, tapi itu juga multilingual ya? Multilingual ya. Keren sih, saya cuma bisa bahasa Melayu, bahasa Indonesia, Inggris dikit-dikit lah. Aku nak bahasa Melayu oke lah. Tapi itu keren ya, bisa. Tapi pas yang sama Sandiaga Uno, itu tuh ngapain aja sih Kak? Kalau di sini kemarin kita seminar kewirausahaan gitu. Kalau yang di Jakarta, di Bandung, itu kita lebih ke talk show tentang gimana sih berpikir creative thinking. Nah, karena beliau tuh emang thinker people banget sih, jadi kayak bisa konsep, bisa memikirkan sesuatu. Jadi pas kakak bilang kakak pernah nemenin Pak Sandi tuh kayak, saya tuh suka soalnya ngeliat Pak Sandi gitu. Saya sama beliau dari 2014. Udah lama ya, berarti sebelum dia nyalek ya, sebelum dia Indonesia viral, kita udah sering ngobrol dalam artian organisasi dan organisasi kita di HIPMI tadi. Beliau kan mantan ketua umum HIPMI pusat ya, jadi kami sering diskusi, workshop atau apa bareng-bareng di HIPMI bareng sama beliau. Dan sometimes karena tadi kan kita di profil ada ketua HIPMI itu kan, kita wakil rektor, jadi kita beberapa daerah diambil untuk buat event bareng senior-senior kita di HIPMI, jadi kita compare lah sama beliau gitu. Bertemu dengan orang banyak orang hebat tuh, ini enggak sih Kak, deg-degan enggak sih, grogi enggak sih, gimana sih, kayak feelingnya gimana sih? Saya jarang gitu loh. Misalnya yang lagi heboh Pak Bahlil ya, Bahlil Lahadalia. Nah, itu kan senior kita di HIPMI. Waktu saya sering bolak-balik di HIPMI pusat, beliau ketua HIPMI gitu kan. Nah, jadi ngobrol bareng, ketemu, terus beliau bilang, yuk kita briefing. Nah, seruangan itu ceweknya cuma 2, karena kan perwakilan masing-masing provinsi, satu, beliau di depan nge-brief kita gitu. Ya pas masuk ke ruangan tuh deg-degan, gemetaran, keringat dingin, lutut rasanya gimana gitu. Apalagi pas ditanya, Kalimantan Barat gimana? Harus ngomong apa gitu kan, pasti ya. Gitu. Nah, cuman kita tahu lah ya, Tuhan nggak bakalan salah letakin posisi kita. Iya benar. Jadi jangan mau turunin grade diri kamu, naikin aja prestis kamu gitu. Jadi begitu udah semuanya kita udah mulai satu, on point, smile, pose kan, terus Alwa gimana? Siap, Kanda? Gimana kabarnya? Oh, padahal di sini udah gitu. Padahal hati tuh, aduh gimana ini gitu kan. Jadi kontrol nafas intinya. Jadi itu ada quote sedikit dari Kak Alwa, naikin prestis dan percaya diri ya Kak. Iya dong. Karena kan nggak mungkin nih, yang harusnya Safi yang berangkat masa Kak Alwa yang duduk di situ. Iya. Masa sih Tuhan pernah salah gitu kan, nggak mungkin lah. Karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan manusia. Iya. Nah, jadi hargai opportunity itu dan naikin aja prestis gitu. Nah terus kan ini kakak juga bergelut di dunia entrepreneurship, kewirausahaan, bisnis. Latar belakangnya apa sih, kok mau sih gitu? Pengen bebas. Pengen bebas. Ya. Dari sesimpel pengen bebas. Ya karena dulu sekolah beasiswa sampai kuliah beasiswa. Nah kalau ikutin yang beasiswa itu harusnya kan kerja di satu tempat. Nah, melihat orang tua dengan latar belakang beliau bekerja yang nggak punya waktu, nggak buat kita, terus beliau mungkin secara finansial oke, tetapi ketika kita ajak, Pah begini, Pah begitu, nggak bisa, jadi mikir, kok aku juga kayak gini ya ke depan, ntar kalau dia sakit, karena ngelihat tuh waktu kecil experience-nya, kok papa mamanya sakit, dia masih kemana-mana. Iya. Nah, gimana nih kalau aku nanti bapak mamaku udah tua nih, aku harus gimana? Jadi dari SMP tiba-tiba gue pengen freedom gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ingin benar-benar bisa sekreatif-kreatifnya, nggak ada yang marahin, nggak ada yang ngebatasin gitu. Nah karena pernah nyoba kerja di salah satu lembaga, itu bukan kerja sebenarnya, diundang jadi konsultan selama sekian tahun, MOU. Kita kreatif nih, kita mau nge-branding perusahaannya sekeren mungkin. Ya ada alasan lah, nggak ada budget, nggak bisa, keputusan nggak sesuai, bla 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 bla. Iya.
I think so this is so not good for me gitu. Jadi kayak yaudah gue resign, gue out dari your team gitu. Nah makanya kayak lebih mending sendiri gitu. Jadi lebih lebih bisa explore gitu. Jadi decision makingnya mungkin juga lebih enak kan kalau sendiri. Gitu, itu yang mengalasi kenapa sih pengen jadi entrepreneur. Dan tadi basically di organisasi ya karena berkumpul sama teman-teman HIPMI ya, senior-senior yang luar biasa yang hari ini jadi menteri, jadi presiden, itu kan semuanya senior dari HIPMI, dan melihat dari mereka mampu menjadi decision maker dan trend center pada satu bidang. Kenapa saya nggak bisa gitu? Jadi akhirnya I wanted to explore my life gitu. Ya udah. Jadi kita tuh lagi ngembangin di Soft Skill Academy itu, kalau public speaking semuanya udah, kita lagi ngembangin di creative thinking, mind mapping, kemudian design thinking. Karena kayaknya ini yang kurang banget di SDM kita gitu. Jadi bujur arus kata orang bilang tuh ya. Nggak kritis. Ya begitulah ya manusia ya. Nah, kan kakak kan udah lama ya pasti kan di entrepreneurship kan. Menurut kakak perkembangan usaha lokal di daerah Kalimantan Barat khususnya Pontianak tuh menurut kakak gimana sih sekarang ini? Oke, usaha lokal ya. Alhamdulillah sih sekarang kalau di persentase kan ya secara kasar itu 20% mereka udah bisa go public. Karena ada beberapa brand yang akhirnya tuh lulus untuk bisa show nasional. Gitu. Nah, jadi di persentasenya 20% ada gitu. Cuma kita masih butuh banyak untuk bisa mengangkat nama Kalimantan Barat kan. Contoh kita punya beberapa desain dari beberapa daerah, Bengkayang, Singkawang itu udah ada stay di Bali, udah ada galerinya gitu. Terus ada beberapa produk lokal kita juga bisa untuk dinikmati di restoran-restoran di luar. Terus banyak juga pengusaha kita di Kalimantan Barat itu yang buka outlet di luar. Nah itu kan mengindikatori bahwa bisnis kita itu sangat seksi di luar. Cuma kapasitasnya mungkin masih kecil gitu untuk memperkenalkan Kalimantan Barat gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya itu kita upgrade aja sih agar lebih baik gitu. Nah, kebetulan kalau sekolahnya kakak sendiri kan ada di Makassar juga. Oh, ada juga Ya, di Makassar. jadi kita buka di Makassar gitu. Kurang lebih tahun lalu pas pandemi kita buka kelas online-nya tuh di Makassar. Jadi Justru malah pandemi itu tidak menahan seorang Kak Alba untuk terus eksis ya. Banyak juga sih yang lain kayaknya, bukan cuma Kak Alba ya. Jadi kita salut sama teman-teman yang tidak menjadikan pandemi sebagai alasan pembunuhan ekonomi gitu. Ya pandemi memang berefek, tetapi how to your create critical thinking and solution in your business. Nah, kakak punya tips nggak sih gimana sih cara anak muda biar yang kayak Safi gini kan biar tetap eksis, biar tetap upgrade di masa pandemi kak? Oke, pertama beli kuota yang banyak. Ya namanya online ya. Iya, karena yang Kak Alwa lihat ya, pandemi itu kalau dulu gini, waktu sebelum pandemi, kegiatan edukasi itu gini banget. Grafiknya turun. Kegiatan entertaining naik banget. Contoh, orang lebih milih 45.000 nonton bioskop daripada submit seminar. Bener. Real? Iya. Real. Orang lebih milih baju harga 200-300 ribu daripada submit sertifikasi. Bener banget, nggak kepikiran malah sertifikasi. Orang lebih mending join WA atau Telegram grup tentang K-popers, tentang K-drakor dan lain-lain, tapi nggak pernah masuk grup link yang berhubungan tentang knowledge. So, datanya sekarang kebalik. Karena apa? Karena tadi yang 45.000 mau nontonin ke bioskop bisa tutup, cuy. Ya gue ngapain? Ya kan? Akhirnya mau ngopi juga susah. Iya. Nah, jadi habit kita tuh berubah. Kita pindah kuadran yang tadinya konsumtif di bidang yang tidak berefek pada periode hidup kita 5 hingga 10 tahun ke depan. Gara-gara pandemi berubah. Kita investasi di kelas online, kita belajar dari rumah, kita buat gabut-gabutnya kita ngenalin aplikasi, akhirnya update-update di Instastory dan sebagainya. Akhirnya ngefek. Dan kita baru sadar ada dunia baru yang sebenarnya dunia itu butuhkan, dan pandemi ngajarin kita gitu. Iya. Nah, apa tadi tipsnya buat anak muda? 1, banyak kuota. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, banyak baca. Banyak baca. Iya sih. Semenjak pandemi ini memang sering banyak baca ya. Paling enggak nih kayak gini. Lu punya IG, bener? Facebook, punya WA. Tapi kalau lu cuma posting tang-teng yang nggak kreatif kan lu jadinya followernya dikit atau nggak terupdate gitu kan. Akhirnya mau nggak mau buka YouTube, nonton tutorial aplikasi VN, nonton tutorial KineMaster, nonton tutorial A B C D E, nonton tutorial cara recording suara. Mungkin bisa mulai berhenti menjadikan pandemi sebagai alasan buat tidak produktif, buat tidak explore diri gitu. Nah, zaman sekarang nih kan Kak semuanya serba digital ya. Yang namanya branding kan perlu kan. Nah, menurut Kakak nih
bagaimana sih cara membangun personal branding yang baik? Nah, personal branding yang baik, satu, temuin fokus kamu mau dikenal sebagai apa. Maksudnya Nah, gimana tuh Kak? Contoh, kalau kalian muncul di sosial media Kak Alwa, nggak pernah ada upload makanan. Oh, Karena gitu. I'm not food vlogger. Oh iya benar. Nggak pernah akan ada upload tutorial cara gimana buat alis. Karena I'm not beauty vlogger. Akan adanya tuh quote doang, karena I'm motivator. Oke. Ya, itu satu. Jadi harus tentuin dulu core personal branding gitu. Jangan mentang-mentang Safi tuh kayaknya lagi viral ya karena nge-host. Ya udah gue ikut-ikutan aja, padahal this is not your passion. Iya benar. Nah, jadi tentuin dulu gitu. Jadi kalau orang misalnya Mbak Alwa, saya minta dong review makanan, ya udah cuma review doang gitu. Tapi I'm not food blogger gitu. Paling saya nggak kasih tarif atau nggak kasih apa-apa. Tapi kalau seminar public speaking, this is my passion. Nah, makanya kadang-kadang tuh suka aneh teman-teman tuh kayak, ya gue belajar sama gue public speaking gratis gitu. Ya iyalah, lu nggak nganggap itu passion lu. Kalau gue karena ilmu gue dapatnya berbayar dan gue belajarnya serius, makanya gue dibayar gitu. Iya benar. Nah, sekarang dibalik, lu food blogger, setiap lu makan lu dibayar. Tapi pas orang lain minta lu gratis, mau nggak? Nggak mau dong. Disamain sama gue yang bukan food blogger, nggak mau dong. Iya, masa yang udah ahlinya disamain sama yang tidak ahlinya? Nah, benar. itu. Jadi please fokus untuk expert pada bidang tertentu, itu tips pertama. Yang kedua, fokus pada kontennya gitu di era digital. Jadi live digital itu penting. Contoh kalau misalnya Safi nih pengen branding sekarang jadi host terkece di Kalimantan Barat gitu. Jadi podcast apapun ya Allah. gue bisa handle gitu. Ya nggak mungkin ya Safi nge-review, "Hai guys, hari ini gue pakai baju bahan katun," karena lu bukan stylist. Iya, bukan ini, bukan fashionista, bukan fashionista blogger. Iya, gitu. Jadi harus fokus nih loh. Gimana kalau lu misalnya kayak sekarang Safi pulang nih buat video rilis nih. Lu tahu nggak, barusan gue nge-interview Kak Alwa dan gue tuh insecure banget. Lu tahu kan 5 tips yang gue lakukan before gue ketemu tuh orang 1, 2, 3 itu bakalan hype banget buat linear gitu, buat konten kamu gitu. Udah, kontennya harus yang linear gitu. Nah, yang ketiga, update di bidang tersebut. Jangan suka ngupdate hal yang di luar dari batas. Makanya orang suka nanya gini, "Wah, lu tau nggak gosip terkini?" Sorry, nggak. Otak gue udah di-spare buat apa yang gue mau aja. Benar. Jadi kayak sekarang nih, kayak teman-teman lagi viralin masalah sesuatu. Kak Alwa baru bacanya itu pas udah viral. Terus mereka bilang, "Lu kok nggak update banget? Padahal lu kan seorang influencer." Sorry, I'm influencer in my expert. Bukan di segala bidang, karena gue bukan cenayang. Apalagi gue tergolong Google, bukan gitu. Tapi bukan berarti gak gimana-gimana gitu. Problem anak zaman sekarang Kak, di zaman sekarang ini banyak maunya, mau juga jadi ini, mau juga jadi ini. Jadi sebenarnya tuh jadi agak bingung buat nentukan kita karena nggak fokus kan. Iya, makanya tips terakhirnya itu fokus. Harus gitu. Nah, makanya Kak Alwa kebayang SMP baru orang bisa bayar mahal jadi seorang public speaker 2017, kebayang nggak? Dan sertifikasi public speaking baru ada di Indonesia tahun 2015, kebayang nggak? Wah, dari ngerawatnya tuh kayak gimana? Menumbuhkan. Nah, gitu. Karena personal branding bukanlah bim salah bim yang tiba-tiba lu ngaku, "Hai guys, kenal nama gue beauty vlogger, gue pernah make up orang 1 kali." Ya kayak tadi nggak bisa gitu. Benar. Harus konsisten gitu. Konsisten berarti pertama harus fokus core-nya di mana, konsisten dan linear tadi ya. Berarti teman-teman kalau misalnya mau membangun personal branding yang bagus kan nggak boleh banyak maunya ya. Jadi harus tetap minimal 1 tahun. 1 tahun? Ya, kenapa harus 1 tahun Kak? Karena itu udah terdoktrin orang. Misalnya ya, contoh Kak Alwa itu lihat bajunya warna apa? Warna abu-abu, putih, hitam. Coba seluncur di Instagram, hampir 80% semua bajunya warnanya sama. Itu tuh apa yang kita pakai itu juga mempengaruhi. Ketika orang nyari Kak Alwa, misalnya, "Wah, lu di mana?" Di mall, orang akan nyari Alwa itu selalu pakai baju putih sama hitam. Oh. Kebayang nggak? Itu tuh 1 tahun. Kalau misalnya ntar mau ganti warna, tahun berikutnya 1 tahun lagi gitu. Merah. Iya. Sampai sedetail itu loh. Beli handphone sampai harus sesuai dengan tone color personal branding Kak Alwa. Oh, sedetail itu ya. Ya. Dan nggak mungkin nih Kak Alwa tuh tiba-tiba jamnya merah, bajunya ini nggak mungkin tabrak warna, karena itu masuk pada personal branding, brand identity namanya. Oh, uniqueness itu penting berarti ya. Iya. Tapi Kak, saya jadi penasaran, ada nggak sih Kak hubungan antara ilmu public speaking sama entrepreneurship? Sangat. Seorang entrepreneurship kalau butuh investor, butuh pitching, presentasi, tanpa teknik public speaking, nah kalau cuma jago ngomong nggak bakalan ketembus. Tapi kalau jago public speaking,
tahu tekniknya pas berdiri pertama kali, senyumnya bagaimana, angle-nya seperti apa, akan membuat orang merasa nyaman, maka job-jobnya akan tembus. Oh gitu. Oh jadi Iya. teman-teman nih yang mulai mau bosan kuliah, ingin menjadi seorang entrepreneur, Iya. harus disarankan tuh harus menguasai juga ilmu Menguasai ilmu public public speaking. Nah, simple indikatornya gini. Safi pernah jajan di mall, pernah jajan di warung kopi, Pernah nyaman mana dilayani? di mall It's sih. okay, fine. Karena mall semua karyawannya belajar sertifikasi public speaking dan salah satu brand kita pernah pegang. Oh gitu. Oh ini Iya, hal kan? baru. Kita nggak pernah tahu. Nggak mungkin Safi mereka tiba-tiba tahu, halo selamat datang, silakan mau pesan apa, bla 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 bla. Nah, Jadi itu sebenarnya simple. mereka semua tuh di training ya. Training public speaking dan wajib. Dan contoh, kamu pernah datang di salah satu brand yang warnanya merah dan putih? Pernah. Ketika kamu Iya. datang pengennya cuma beli kentang, kamu bisa belanjanya banknya? Oh itu tuh Teknik public Teknik speaking. speaking. Misalnya, Wah. halo selamat datang di outlet kami, ada apa? Oh kebetulan ada diskon bla bla bla. Yang tadi 50.000 target jajan jadi 250.000. Itu berkat teknik skill public speaking. Keren sih. Jadi ini buat yang di rumah, mana tuh yang nonton bukan cuma mahasiswa, mana tuh kan Iya. juga ada yang entrepreneur kan. Mulai apa ya, upgrade bisnisnya, mulai merambah ke public speaking buat Iya. karyawan-karyawannya. Penting. SDM-nya di-upgrade. SDM-nya di-upgrade. Keren sih Kak. Aduh saya bener-bener wah. Kak Alwa tuh nggak megang brand, nggak megang ilmu yang nggak relate. Soft skill dibutuhkan untuk kita public speaking, dibutuhkan untuk kita mengupgrade soft skill. Soft skill dibutuhkan untuk kita menang di dunia entrepreneur. Jadi udah ini 3 poin penting untuk hidup di masa depan, Di masa era depan. digitalisasi. Bagi teman-teman anak muda sekarang, temukan soft skill, belajarlah public speaking untuk menjadi orang-orang yang bisa bersaing di arah kedepannya. Gitu. Direkam ya teman-teman. Ini kesempatan yang jarang loh kita dapat dapat pencerahan. Jadi teman-teman yang mungkin nanti yang udah mulai galau nih, saya mau jadi apa? Terutama saya yang semester 9. Iya. Nah, waktunya udah mulai. mau habis nih kan, tapi soalnya dia masih penasaran. Aduh, gimana tuh? Nggak apa-apa, nanti bisa ada part dua lagi. Udah sejam loh Kak kita Iya. menggibah hari ini. Mungkin kayaknya untuk menutup kebersamaan kita kali ini, Kakak mungkin bisa ngasih kata sepatah dua patah kata untuk teman-teman di rumah. Iya, untuk teman-teman di rumah ya. Tadi kan kita ngebahas tentang entrepreneurship, soft skill, dan public speaking. Karena itu 3 hal penting yang bisa buat kita bersaing nih, Safi. Iya. Nah, pesan Kak Alwa tuh simple. Dunia tidak menunggu Anda untuk berubah, tapi Anda ditunggu oleh dunia untuk menjawab tantangan perubahan itu. Jadi kalau Anda beralasan, saya tidak bisa move on, tidak bisa lebih baik karena perubahan dunia terlalu cepat. Sejujurnya Anda sedang membangun kuburan massal untuk masa depan Anda di masa yang akan datang. Itu Sudah mulai tertusuk teman-teman, karena saya sudah mulai tertusuk sepertinya. mental ya. Kena mental. Habis ini sudah tidak bisa rebahan saya ini. Iya. Langsung hustling saya ini. Iya, betul. Ya udah kayaknya sekian dulu ini Kak. Kalau Maaf misalnya nih. ada kata-kata yang sedikit merobek hati, Iya, tolong mohon maaf ya. dimaafkan ya. Kayaknya sekian dari saya, sekian juga dari Kak Alwa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan.